Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah tentu senantiasa kita limpahkan, kita jadikan zikir alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih diberi banyak sekali nikmat oleh Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat lapangnya waktu untuk belajar. Kita sama-sama belajar, tak peduli di mana tempatnya, walaupun secara virtual, hanya sekedar menyimak video ini. Ya, kalau kita niatnya thalabul ilmi, maka akan ada keberkahan ilmu yang mengalir kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, kekasih semua orang yang mengaku ada iman, kekasih yang kita idam-idamkan pertemuan dengan beliau, perjumpaan dengan beliau. Bahkan setiap kita hendak tidur, kita selalu membayangkan, aduhai indahnya malam ini kalau aku bisa bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, saya dan kalian ya yang menyimak video ini, kita sama-sama menjadi bagian dari umat akhir zaman, umat yang dirindukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, para pencari ilmu di dunia maya, karena ini hari Jumat, pesan kami sangat sederhana. Jangan lupa hatamkan Al-Kahfi, jangan lupa perbanyak sholawat kepada baginda Nabi, karena ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, hari yang spesial, hari yang berbeda dengan hari-hari yang lain kebanyakan. Ketika kita beramal soleh di hari Jumat ini, maka pahalanya pun berlipat ganda. Kita bersedekah di hari Jumat ini, pahalanya pun berlipat ganda. Kita bersalawat kepada baginda Nabi di hari Jumat pun pahalanya berlipat ganda. Alangkah ruginya manusia, alangkah ruginya seorang muslim apabila ia mengaku muslim, kemudian satu hari di hari Jumat itu dia terlewatkan begitu saja tanpa amal soleh. Itu saya pikir adalah muslim yang rugi, yang bangkrut. Dalam satu minggu, ya mulai hari Sabtu sampai hari Kamis, jungkir balik cari dunia. Ketika hari Jumat, tak ada waktu untuk ngurusin ibadah, masih saja sibuk dengan dunia. Alangkah ruginya orang seperti itu. Nah, kita adalah orang-orang yang beruntung nih. Alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Karena apa? Karena di hari Jumat yang penuh berkah ini, nyata-nyatanya Allah masih sayang sama kita. Allah sibukkan kita dalam urusan-urusan ibadah, urusan-urusan kebaikan, berbagi kebaikan, beramal soleh ya, berdakwah, menyampaikan kebaikan, mengajak umat untuk ingat kepada Allah, mengajak umat untuk mencintai Rasulullah, mengajak umat untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Masya Allah, alangkah beruntungnya kalian. Nah, karena ini hari Jumat, maka yang kita bahas pun spesial hari Jumat. Oke lah, bersolawat sudah banyak fadilahnya, ya kan? Tentu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah bersolawat kepada baginda Nabi. Berapa banyak? Semampu kalian lah ya. Mampu 100 ya 100, mampu 1000 ya 1000, mampu 300 ya 300 lah. Terserah semampu kalian. Solawat yang kami maksud di sini adalah solawat yang dengan adab ya. Berpakaian bagus, ya, mengambil wudhu, menghadap kiblat, menjaga adab-adab ya dalam berzikir dan bersolawat. Lalu kemudian bersolawat khusus untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bersolawat yang sambil naik sepeda kalian solawatan, sambil masak kalian solawatan. Ya itu boleh, itu bagus. Tapi yang dimaksud solawat khusus di sini adalah dengan menghadirkan niat, menghadirkan hati, menghadirkan pikiran, ya, menjaga adab, ya betul-betul secara ritual itu kita memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal." Nah, ini jarang kita mengingat tentang hadis ini, jarang kita sampaikan hadis ini kepada umat-umat di sekitar kita. Karena sesungguhnya dajjal itu adalah perkara buruk. Dajjal itu fitnah yang buruk, fitnah yang besar, musuh bebuyutannya umat Islam di akhir zaman. Ya. Semua nabi dan rasul mulai zamannya Nabi Adam dalam hadis disebutkan sampai yang terakhir baginda Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan umat ini tentang perkara dajjal. Bedanya umat Nabi Muhammad ini, kita ini itu di akhir zaman itu, entah kita entah generasi kita kelak akan berhadapan langsung dengan dajjal. Itu saja bedanya. Kalau umat-umat Nabi terdahulu mungkin hanya diingatkan bahayanya dajjal, fitnahnya dajjal, begini, jauhi, hindari, sebatas itu. Tapi kalau umat-umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman, kita atau generasi kita akan berhadapan langsung dengan dajjal. Mungkin hari ini hanya fitnahnya saja yang nampak. Hanya orang yang buta hatinya kalau hari ini tidak bisa melihat fitnahnya dajjal. Betul enggak? Silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa subscribe dulu supaya kita bisa istiqomah untuk sama-sama belajar di channel ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Semua nabi dan rasul mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah dajjal. Lalu kemudian kita yang Allah takdirkan kelak akan berhadapan dengan dajjal, kemudian kita mau bersantai-santai gitu. Iya, yakin gitu. Oh, nanti pokoknya dajjal keluar, aku pasti menghindar. Emang semudah itu? Mudah dong. Kan katanya dalam hadis dajjal itu matanya buta sebelah. Ada tulisan kafaro di kaningnya. Ya, kakinya tidak teratur. Cacat. Pokoknya yang jelek-jelek itu pasti dajjal. Yakin seperti itu. Karena ada hadis Nabi yang lain yang menjelaskan dajjal kelak muncul di akhir zaman akan bersosok tampan rupawan, pemuda Yahudi yang tampan rupawan, yang ganteng ya, tinggi, besar ya, rambutnya ikal, bayangkan, dan mengaku sebagai Al-Masih, penyelamat manusia. Lah kalau yang muncul di akhir zaman nanti dajjal rupanya tampan seperti itu, kemudian kita mau mengatakan itu dajjal itu, maka kalian tidak percaya, karena setahu kalian dajjal dalam hadis itu ya tampangnya buruk gitu. Apakah mau seperti itu? Ya kan tentu kita tidak mau. Tampang asli dajjal, wujud asli dajjal itu hanya bisa dilihat dengan iman, orang yang ada iman dalam hatinya. Orang-orang awam tak akan mampu untuk melihat wujud asli dajjal. Orang-orang yang tidak punya iman tidak akan mampu, tidak akan bisa melihat wujud asli dari dajjal. Mungkin hanya akan bisa melihat tampangnya yang yaitu tadi, yang pemuda tampan rupawan. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya, kita jangan pernah meremehkan tentang perkara dajjal ini. Maka salah satu ikhtiar kita di hari Jumat ini, seperti halnya yang disebutkan pada hadis Nabi yang awal tadi, bahwasanya barang siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari kisah surat Al-Kahfi, wa fi riwayah di akhir surat, 10 ayat akhir surat Al-Kahfi. Oke, mau 10 awal surat Al-Kahfi, mau 10 ayat akhir surat Al-Kahfi, tidak ada masalah karena keduanya ada hadisnya. Yang bermasalah adalah kalau kalian tidak hafal, itu baru bermasalah. Kalau kalian menghafalkan salah satu, bagus. Hafalkan 10 ayat awal pertama, 10 ayat terakhir, lebih bagus. Lebih bagus lagi kalau kalian hafal surat Al-Kahfinya. Ya. Jadi itu adalah ikhtiar kita supaya kita diselamatkan oleh Allah dari fitnahnya dajjal. Karena itu jaminan dari Rasulullah dan pasti terbukti, pasti terwujud gitu. Barang siapa yang menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, Allah akan lindungi ia dari fitnahnya dajjal. Itu pasti. Harus menjadi kepercayaan kita, harus menjadi akidah kita, dan kita harus punya semangat untuk menghafal surat Al-Kahfi itu walaupun hanya 10 ayat. Syukur-syukur kalau bisa menghafalkan seluruh
dari kisah surat Al-Kahfi. Jangan pernah meremehkan masalah ini ya teman-teman. Sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya, ingat, jangan pernah meremehkan masalah fitnah Dajjal ini. Karena kita sudah melihat bersama-sama fenomena-fenomena unik di luar sana ya, di media-media, televisi-televisi di sekitar-sekitaran kita. Bagaimana orang-orang besar, ulama-ulama besar ya, ulama-ulama besar dalam tanda kutip, ya nyatanya terjerumus pada fitnahnya Dajjal. Hanya demi apa? Demi dunia, demi popularitas, demi apa? Masa tidak bisa melihat bahwasanya itu fitnah Dajjal? Na'udzubillah min dzalik. Ya tentu kita tidak mengikuti ulama-ulama yang seperti itu. Ulama-ulama su. Ya, dalam hadis disebut ulama su, ulama yang mengantarkan kepada keburukan. Ya kita ikuti yang lurus-lurus saja lah. Intinya bukan di situ. Intinya apa yang kita persiapkan untuk menghadapi fitnah Dajjal? Gitu. Kalau 10 ayat pertama dari kisah surat Al-Kahfi saja tidak hafal-hafal, gimana nanti mau selamat dari fitnahnya Dajjal? Ya tentu ikhtiar untuk selamat dari fitnahnya Dajjal itu banyak ya teman-teman ya. Banyak, tidak hanya menghafal 10 ayat saja. Kalian hafal 10 ayat surat Al-Kahfi, jangankan 10 ayat surat Al-Kahfi ya. Hafal 110 alias keseluruhan dari surat Al-Kahfi sekalipun, kalau kalian tidak sholat, ya kalian tidak sholat sama aja bohong gitu kan. Nah, tentu kita yang dimaksud di sini adalah ikhtiar supaya terbebas dari fitnahnya Dajjal, ya perbaiki syariat ya. Sholat itu dikerjakan dengan baik ya, yang wajib-wajib ini ditunaikan lah pokoknya. Lalu kemudian kita riyadhah, memperbanyak sholawat, dan kemudian kita menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, atau hafal keseluruhan dari surat Al-Kahfi itu malah luar biasa itu ya. Nggak usah repot-repot sebenarnya. Asal setiap hari Jumat saja kita istiqomah menghatamkan surat Al-Kahfi, insya Allah kalau kita tulus mengharapkan ridho Allah, saya yakin dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, itu hafal dengan sendirinya. Dengan izin Allah, hafal tanpa menghafal. Pokoknya setiap hari Jumat saja. Setiap hari Jumat, terserah mau malam Jumatnya mau atau hari Jumatnya, terserah gitu kan. Pokoknya hatamkan Al-Kahfi, istiqomah, insya Allah minimal 10 ayat itu akan hafal dengan mudahnya. Syukur-syukur kalau kita punya kecerdasan ya, satu surat penuh 110 ayat itu akan mudah dihafal dengan sendirinya. Itu dengan izin Allah. Yang penting syaratnya istiqomah itu tadi. Kalau tidak istiqomah ya sama aja bohong. Menghafal pun kalau tidak istiqomah ya tidak hafal-hafal. Nah baik sahabat-sahabatku para pencari ilmu di dunia maya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pun bermanfaat, untuk kalian pun bermanfaat. Ayo kita sebar kebaikan, kita ingatkan umat ini tentang bahaya fitnah Dajjal, supaya umat ini semakin berbenah diri, memperbaiki syariat, melaksanakan amal ibadah yang wajib-wajib dan sunnah, dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah terbesar umat akhir zaman, yaitu fitnahnya Dajjal laknatullah alaih. Ya, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin durasi videonya kepanjangan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi antum. Ya silakan share video ini sebanyak mungkin supaya menjadi amal jariah untuk kalian juga. Selama video ini membawa manfaat, kebaikan di tengah-tengah umat kita, maka pahalanya pun akan mengalir kepada kita, kalian semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Ya, jangan lupa subscribe karena berlangganan channel ini sama dengan mensupport dakwah kami di media sosial. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para santri, niatkan dalam hati, untuk